Ini FW dan SP tak bisa berkutik lagi kalau menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resor Balikpapan, Kalimantan Timur. Polisi menangkapnya karena terbukti melakukan aborsi terhadap janin berusia 4 bulan yang dikandung FW. Penelusuran polisi bermula dari laporan warga yang menemukan jasad bayi di kawasan Margomulyo, Balikpapan. Polisi lalu memeriksanya dan menciduk FW dan SP sebagai pelaku aborsi. Sepasang kekasih ini tega melakukan aborsi kepada darah dagingnya lantaran panik. Apalagi keduanya masih berstatus sebagai pelajar sebuah SMA di kota Balikpapan. Dengan jalan mencari informasi lewat internet, FW menemukan cara menggugurkan kandungannya. Oktober 2012 lalu, seorang gadis nyaris celaka setelah melakukan aborsi dengan cara meminum sebutir obat pemberian dari sang kekasih. Usai menenggak obat, janin yang berusia 3 bulan pun luruh. Saat janin mulai keluar, sang gadis memotong tali ari-ari dengan menggunakan alat penghalus potongan besi. Proses pemotongan yang tidak tuntas membuat sebagian ari-ari janin tertinggal dalam rahim, sehingga ia mengalami pendarahan selama berhari-hari. Komisi Nasional Perlindungan Anak melakukan penelitian di 12 kota besar di tanah air. Dari 4.126 pelajar SMP dan SMA berusia di bawah 18 tahun, 21,2% diantaranya mengaku pernah melakukan aborsi. Sepanjang tahun 2012, 121 kasus aborsi terjadi. Sedangkan di bulan Januari hingga April 2012, Komnas Perlindungan Anak mencatat sudah ada 37 kasus aborsi yang dilakukan pelajar. Tak hanya melakukan aborsi dengan tangannya sendiri, kehadiran praktek aborsi ilegal juga masih menjadi pilihan para pelajar nekat. Terbongkarnya praktek aborsi ilegal, klinik Dr. RJ di Cilacap, Jawa Tengah ini kian memperkuat bukti praktek aborsi tumbuh subur di Indonesia. Dalam penggerebekannya, polisi menemukan 14 potongan tubuh dalam septic tank. Pada setiap pasiennya, RJ mematok harga 2 juta hingga 2,5 juta rupiah, tergantung dari usia janin dalam kandungan. Semakin tua usianya, maka biaya yang harus dibayar semakin besar. Polisi telah menangkap 5 orang pasien, salah satunya seorang remaja berusia 19 tahun. Pergaulan remaja masa kini yang kian bebas menjadi penyebab bisnis aborsi tetap ada. Padahal dari segi kesehatan, aborsi sangat berbahaya. Aborsi yang sembarangan melalui penanganan bukan ahlinya bisa mengakibatkan perdarahan, infeksi, hingga berujung pada kematian. Bahaya-bahaya abortus provokatus ini sebetulnya karena dikerjakan dengan cara yang unsafe abortion. Jadi dikerjakan dengan cara yang tidak aman. Keadaan ini bahayanya adalah satu, infeksi, yang kedua adalah bahaya perdarahan. Sedangkan bahaya yang jangka panjang itu diantaranya adalah dia bisa juga terjadi kemandulan karena rusaknya organ reproduksi. Tak hanya berdampak pada kesehatan fisik, aborsi juga berisiko terhadap kesehatan mental pelakunya. Tak jarang, pelaku aborsi mengalami gangguan mental yang dikenal dengan nama sindrom pasca aborsi. Gejalanya beragam, mulai dari rasa kehilangan harga diri hingga depresi.